Selamat siang semua. Bagaimana kabarnya saat ini? Semoga masih semangat dan sehat selalu ya. Ngomong-ngomong, pasti kalian sudah tidak asing bukan dengan yang namanya opini? Nah, pada penyuntingan kali ini, kelompok kami yang terdiri dari Sabina, saya Rema, dan Yosef akan membahas lebih dalam mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyunting opini. Oleh karena itu, topik bahasan dalam pemaparan kali ini terdiri dari 4 sub, yakni pengertian opini, fungsi atau tujuan opini, struktur opini, dan kaidah kebahasaan opini. Kita mulai dari topik yang pertama, yakni pengertian opini. Kelompok kami mengambil pengertian opini berdasarkan pandangan dari 4 pakar. Pakar pertama yakni Suyono. Pada tahun 2004, Suyono memaparkan opini sebagai pendapat mengenai suatu hal. Kemudian, pakar kedua yaitu Kutip dan Center. Kutip dan Center pada tahun 2011 mengatakan opini sebagai bentuk pernyataan menyikapi permasalahan tertentu yang bersifat kontroversial. Adapun pandangan pakar ketiga yakni dari Nuhardi. Nuhardi pada tahun 2003 memaparkan opini sebagai sebuah gagasan yang lahir dari pemikiran seseorang, sehingga pesan yang disampaikan bersifat subjektif dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Pakar terakhir yang kami ambil yakni Abdullah. Pada tahun 1999, Abdullah menyatakan opini sebagai pemaparan yang mampu memperlihatkan perbedaan antara penyampaian satu orang dengan orang lainnya. Berdasarkan pandangan-pandangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa opini merupakan buah hasil pemikiran seseorang mengenai suatu persoalan yang bersifat subjektif, sehingga isi yang disampaikan memiliki perbedaan antara satu orang dengan orang lainnya dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Berikutnya, kita akan melihat fungsi dan tujuan opini. Secara umum, teks opini merupakan sebuah teks yang difungsikan sebagai wadah penyampaian gagasan, pendapat, maupun ekspresi seseorang atas suatu fenomena, kejadian, atau topik tertentu. Nah, ada 3 fungsi utama teks opini, yakni memberikan informasi terkait fenomena dan topik yang diangkat, merangsang pemikiran pembaca untuk berpikir kritis, dan mempengaruhi pembaca untuk memiliki pandangan yang sama dengan penulis. Selaras dengan pemaparan di atas, Nurgiantoro menyebutkan bahwa terdapat 3 fungsi teks opini, yaitu memberikan informasi dan pengetahuan kepada pembaca, merangsang pemikiran pembaca, dan mempengaruhi pembaca. Kemudian, Tarigan menyatakan hal serupa, bahwa fungsi teks opini mencakup menginformasikan suatu peristiwa atau kejadian, menganalisis peristiwa atau kejadian, dan menyampaikan pendapat atau pandangan penulis. Terakhir, Sudaryanto pun memaparkan bahwa teks opini berfungsi untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan penulis, meyakinkan pembaca, dan mengajak pembaca untuk berpikir. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang struktur dari teks opini. Secara umum, teks opini memiliki 3 bagian utama. Yang pertama adalah pernyataan pendapat, yang kedua adalah argumentasi, dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Bagian pernyataan pendapat umumnya berisi pendapat atau pandangan penulis tentang suatu hal yang diuraikan secara jelas dan tegas. Kemudian, bagian argumentasi umumnya terdiri atas paparan bukti-bukti yang mendukung pendapat penulis, sehingga harus disusun secara logis, sistematis, dan juga meyakinkan. Terakhir, bagian penegasan ulang umumnya mengandung pengulangan pendapat yang difungsikan untuk menegaskan kembali hal-hal yang disampaikan oleh penulis. Selaras dengan pemaparan tersebut, Sudaryanto memaparkan bahwa teks opini terbagi atas 3 bagian, yakni pernyataan pendapat, pembuktian, dan juga kesimpulan. Kemudian, Nurgiantoro juga pernah menyebutkan bahwa terdapat 3 bagian dalam struktur teks opini, yaitu pernyataan pendapat, argumentasi, dan juga penegasan ulang pendapat. Terakhir, Tarigan pun menyatakan hal serupa, bahwa struktur teks opini mencakup pernyataan pendapat, uraian pendapat, argumen, dan juga kesimpulan. Berlanjut pada kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan merupakan pedoman dalam menyusun kata dan kalimat dengan tujuan untuk menjadi pembeda dengan teks lainnya. Setiap teks terdapat perbedaan dalam segi gaya penulisan serta maksud dan tujuan teks, sehingga kaidah kebahasaan teks memiliki peran pokok sebagai pembeda dan menjadi ciri antara teks satu dengan teks lainnya. Dalam kaidah kebahasaan teks opini terdapat perbedaan dengan teks kebahasaan
lainnya. Kami merangkum dari Kosasih bahwa kaidah kebahasaan teks opini terbagi menjadi 4 sebagai pedoman penulisan teks opini, antara lain ungkapan retoris, kata populer, kata ganti, dan ragam konjungsi. Yang pertama, ungkapan retoris. Penggunaan ungkapan retoris dalam teks opini merupakan gaya bahasa yang digunakan penulis berupa kalimat pertanyaan, tetapi jawaban dari pertanyaan tersebut sebenarnya sudah terkandung di dalamnya. Dalam hal ini, penggunaan kalimat retoris dalam teks opini bertujuan untuk menggugah nalar pembaca dengan topik yang dibahas dalam teks editorial. Yang kedua, kata populer. Penggunaan kata-kata populer dalam teks opini dapat memberikan pengaruh kepada pembaca dalam mencerna teks opini. Tujuannya di balik kata-kata populer tersebut agar dapat memudahkan pembaca dalam mendalami teks editorial, karena target pembaca lebih ditujukan kepada setiap khalayak. Yang ketiga, kata ganti tunjuk. Penggunaan kata ganti ini digunakan untuk menunjuk terkait letak suatu benda. Kata ganti merupakan cara untuk menunjukkan bagian-bagian tertentu seperti waktu, peristiwa, tempat, narasumber, dan sebagainya. Tujuannya adalah mempertegas topik yang sedang dibahas dengan memperjelas maksud dari teks opini. Dengan begitu, pembaca dengan mudah memahami topik dan isi dari teks opini. Yang keempat, penggunaan ragam konjungsi. Penggunaan ragam konjungsi adalah gaya bahasa dengan menghubungkan kata dengan kata, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Tujuannya yaitu untuk menghubungkan opini yang ada dalam teks, misalnya kausalitas sebab, konjungsi pertentangan, serta konjungsi antar kalimat. Nah, demikian pemaparan dari kelompok kami, kelompok S1, terkait tentang penyuntingan teks opini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menambahkan wawasan kalian tentang penyuntingan teks opini dan bagaimana cara menyunting teks opini yang baik dan benar. Sampai jumpa di lain kesempatan.